Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Novin. Jadi kali ini aku mau ngobrol ngalur ngidul. Mungkin bakal kemana-mana ya teman-teman, tapi topiknya nggak bakal jauh-jauh dari kesehatan mental, terutama depresi. Nah, semoga di video ini teman-teman bisa mengambil hal-hal yang baik gitu ya, ataupun pelajaran dari pengalamanku. Oke, sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang belum tahu, aku pernah didiagnosis oleh psikiater mengalami depresi berat. Dan saat itu aku melakukan konsultasi selama 3 bulan penuh dengan psikiater secara gratis menggunakan BPJS. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai bagaimana untuk berkonsultasi ke psikiater menggunakan BPJS, teman-teman bisa cek salah satu video yang ada di channel ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Saat melakukan konsultasi dengan psikiater, tentu di situ aku diberikan obat, dan di situ tentu saja aku mengkonsumsi beberapa obat antidepresan gitu ya. Di antaranya ada alprazolam, kemudian ada Nupres, dan juga risperidon. Jadi itu 3 antidepresan yang aku konsumsi selama melakukan pengobatan dari psikiater. Nah, teman-teman, aku melakukan konsultasi itu hanya selama 3 bulan, karena setelah itu aku pikir dan aku ngerasa aku sudah bisa untuk melakukan pengobatan secara pribadi gitu ya. Dan saat itu juga sepertinya obat-obat antidepresan ini sangat berdampak tidak menyenangkan ya bagi tubuhku saat itu. Jadinya kayak aku memutuskan untuk berhenti menggunakan obat-obatan untuk mengobati depresiku ya. Tapi ingat teman-teman, jangan ikuti ya, karena di situ aku ngerasa sudah sangat mampu untuk bisa melakukannya secara sendiri dan mandiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum bisa melakukannya secara mandiri, aku sarankan dan sangat-sangat tidak aku sarankan untuk mengikuti apa yang aku lakukan. Jadi konsultasinya itu harus sampai tuntas gitu ya. Nah, balik lagi, karena aku ngerasa mampu melakukan self-healing dengan mandiri dan tanpa obat-obatan, jadinya aku melakukan berbagai metode yang aku temukan di buku maupun di podcast-podcast dan video-video YouTube dari tenaga ahli, misalkan seperti psikiater maupun orang-orang yang pernah mengalami depresi dan sebagainya, pokoknya yang ahli dalam bidang itu. Jadi aku tidak lagi menggunakan obat-obatan, tapi aku menggunakan metode-metode tanpa obat, seperti misalkan belajar mindfulness, kemudian aku mulai makan makanan sehat, kemudian aku juga mulai belajar untuk journaling gitu ya. Terus juga yang gak kalah penting, aku mulai berolahraga gitu. Dan itu saat itu aku olahraganya benar-benar setiap hari teman-teman. Jadi selama 3 bulan aku konsultasi dengan psikiater itu benar-benar full. Aku menyetop segala hal, jadi aku benar-benar fokus untuk berobat saat itu. Makanya dalam waktu 3 bulan itu aku sudah merasa sangat-sangat jauh lebih baik, sehingga aku bisa melanjutkan proses penyembuhan dari depresiku itu tanpa menggunakan obat. Nah, ngomongin masalah obat-obatan teman-teman, bagiku di tubuhku ya, itu efek dari antidepresan itu tidak terlalu baik ya. Makanya aku juga memutuskan, selain karena emang sudah mampu melakukan penyembuhan secara mandiri, aku juga ngerasa obat-obatan itu sangat tidak cocok untuk tubuhku gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di videoku ya, mengenai gimana dampak dari obat antidepresan untukku. Nah teman-teman, salah satu alasan sebenarnya aku membuat video ini karena kemarin ada yang bertanya di salah satu video, yaitu video tentang efek obat alprazolam ya. Itu bertanya gimana sih rasanya setelah berhenti mengkonsumsi alprazolam gitu. Jadi teman-teman, yang aku rasain ya saat itu, ini aku sudah agak lupa sih sebenarnya, tapi yang jelas setelah aku selesai dan berhenti mengkonsumsi obat antidepresan, dan saat itu yang terakhir adalah alprazolam, itu tuh aku ngerasa lemas teman-teman. Jadi tentu saja saat itu aku sudah mulai olahraga, terus juga makan sehat gitu ya, belajar mindful. Jadi untuk pikiranku sendiri sih udah tidak terlalu ribet dan ruwet seperti sebelumnya. Tapi yang benar-benar aku rasain adalah efeknya itu aku ngerasa lemas. Jadi yang biasanya kayak ketika aku olahraga dan pas aku konsumsi
masih konsumsi obat antidepresan, itu ketika aku olahraga aku sangat-sangat bersemangat. Seperti yang udah aku ceritain ya di salah satu video, kalau pas aku konsumsi salah satu obat antidepresan itu malah bikin aku sangat-sangat bersemangat. Sepertinya lemes itu yang paling aku inget sih rasanya setelah berhenti mengkonsumsi alprazolam gitu ya. Karena saat itu aku juga mengkonsumsi multivitamin ya. Jadinya setelah selesai dari alprazolam itu ada selang beberapa waktu, mungkin nggak sampai seminggu, itu aku nggak mengkonsumsi apapun. Nah setelah berselang seminggu, mungkin kalau nggak salah itu aku mengkonsumsi multivitamin. Jadi itu membantu aku untuk kembali bersemangat dan merasa lebih bersemangat aja, dan fisiknya juga berasa lebih kuat gitu ya. Yang mana saat beberapa hari beneran berhenti untuk mengkonsumsi alprazolamnya itu bener-bener aku ngerasa lemes. Tapi ya aku nggak terlalu inget sih teman-teman gimana. Yang jelas itu efeknya nggak segimana banget ya, maksudku kayak mungkin kecanduan atau gimana, kayaknya saat itu aku nggak ngerasain itu sih. Karena ya balik lagi di situ aku juga ngelakuin olahraga, aku makan makanan yang sehat, aku mengkonsumsi buah-buahan juga saat itu. Jadi kayak efeknya yang mungkin kayak craving, kayak bener-bener kayak mumet banget saat selesai berhenti mengkonsumsi alprazolam, aku nggak ngerasain itu sih. Jadi seperti yang aku bilang, kalau saat itu aku cuma ngerasa lemes aja setelah nggak mengkonsumsi itu. Nah jadi itu sih teman-teman. Nah selanjutnya mungkin teman-teman ya bertanya-tanya sekarang, how do I feel, atau bagaimana kondisiku saat ini setelah cukup lama ya menyembuhkan, lebih tepatnya berusaha menyembuhkan diriku secara mandiri. Nah teman-teman, untuk saat ini aku merasa sangat amat lebih baik gitu. Jadi banyak banget metode yang aku lakukan yang sepertinya itu sangat-sangat membantu untuk aku bisa berada di momen saat ini. Jadi sekarang aku sudah merasa lebih baik, sangat amat lebih baik. Aku juga sudah bisa berfungsi sebagaimana manusia normal pada umumnya. Yang mana kan pada saat depresi itu, untuk melakukan hal yang sederhana pun itu really hard for me to do it. Jadi sangat-sangat susah. Sesimpel kayak ngurus diri sendiri ya, kayak mau mandi itu aja itu susah banget, mau makan itu susah banget gitu ya, nggak punya energi untuk melakukan itu. Sekarang aku sudah bisa melakukan itu, dan ketika aku bertemu juga dengan banyak orang itu sangat-sangat berasa nyaman gitu ya, yang mana sebelumnya aku sangat-sangat antisosial beneran antisosial. Jadi kayak actually enggak antisosial yang gimana-gimana ya, tapi anehnya aku malah takut sama orang-orang yang aku kenal. Tapi ini di luar circle keluarga ataupun orang-orang terdekat ya. Tapi di luar sana orang-orang yang aku kenal, I'm so scared to meet them. Kayak mungkin karena aku, pokoknya itu sesuatu yang sangat-sangat susah aku lakukan. Jadi ketika bertemu dengan orang lain itu kayak sesuatu yang sangat-sangat susah untuk menyapa, itu sangat-sangat susah untuk aku lakuin teman-teman. Jadi ini terlepas dari aku introvert atau enggak ya, tapi ketika aku mengalami depresi, sesimpel menyapa orang itu sangat-sangat susah. Dan entah kenapa kayak orangnya masih jauh banget nih, misalkan 10 meter, tapi aku udah lihat orangnya gitu ya, dan aku kenal orangnya itu aku sangat-sangat merasa tidak nyaman. Aku ngerasa sangat overthinking, how they thinking about me, bagaimana yang akan mereka pikirkan mengenai diriku. Jadi kayak belum apa-apa tuh udah overthinking banget, jadinya kayak chaos banget lah pikirannya, padahal untuk cuma sekadar menyapa orang ya. Nah sekarang aku sudah ngerasa sangat amat baik, jadi ketika aku bertemu dengan orang itu sangat easy for me untuk menyapa. Walaupun aku introvert, tapi setidaknya aku nggak takut lagi untuk bertemu dengan banyak orang gitu. Kemudian juga untuk bekerja, untuk mengemban tanggung jawab lagi, itu sudah bisa aku lakukan. Jadi aku bisa bilang sekarang aku sudah bisa berfungsi sebagaimana manusia pada normalnya gitu. Nah selanjutnya teman-teman, apa saja sih yang aku lakuin metodenya gitu ya. Salah satunya seperti yang sudah aku post di channel ini, yaitu olahraga. Nah teman-teman, olahraga is really help, sangat-sangat membantu. Jadi ketika aku ngerasa kayak udah nih pikiran kemana-mana, balik lagi nih dalam proses penyembuhannya, itu kan nggak selalu kayak
baik terus ya, bahkan di tengah-tengah proses penyembuhanku yang secara mandiri gitu ya, itu pasti ada saja momen dimana kayak balik lagi pikiran-pikiran yang sangat mengganggunya, kekusutannya, kemudian kayak chaos dan overthinkingnya, terus sakit yang tidak aku kenal, kayak something like that. Karena pada dasarnya ketika kamu mengalami depresi itu kayak kamu benar-benar nggak punya tenaga untuk melakukan apapun. Jadi kayak untuk sekadar pergi mandi misalkan itu sangat susah untuk dilakukan karena kayak keburu malas karena energinya udah kayak nggak ada gitu ya. Nah, dengan olahraga itu membantuku untuk bisa lebih berenergi, kemudian secara mood juga lebih stabil, kemudian yang tadinya pikiran yang kacau banget gitu ya, karena melakukan olahraga itu bisa membantu untuk merasa lebih baik karena pikiran-pikiran yang tadinya kayak cuma ada di kepala gitu ya, bisa tersalurkan dengan olahraga. Oh ya teman-teman, yang salah satu hal yang menurutku sangat membantu ya dalam proses recovery, dalam menghadapi atau menangani atau menyembuhkan depresiku itu adalah dengan berani untuk menghadapi trauma-trauma ataupun hal-hal yang terjadi di masa laluku. Pada dasarnya banyak hal yang terjadi kan di masa lalu, terutama di masa kecil misalkan, itu saat itu aku renungkan, aku bertanya kepada diriku sendiri, terus aku juga mulai untuk merangkul inner childku. Oke, apapun itu sebutannya ya, tapi aku mulai berdamai dengan hal-hal yang pernah terjadi di dalam diriku di masa lalu gitu. Jadi aku mengajak hal-hal itu yang mungkin masih bisa men-triggerku, itu aku ajak ngobrol, aku rangkul gitu ya, gak apa-apa kok gini. Jadi aku belajar untuk lebih mengerti diriku sendiri, terus aku lebih fokus ke diriku sendiri, karena sebelumnya kan kita kayak kadang lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, salah satu yang juga sangat-sangat membantu untuk aku bisa sampai detik ini dan bisa menjadi lebih baik, dan aku sekarang udah bisa bekerja juga. Jadi itu salah satunya adalah dengan mulai berdamai dengan diriku sendiri. Dan bagaimana sih caranya berdamai dengan diriku sendiri itu aku juga nggak bisa jawab secara spesifik bagaimananya, karena mungkin masing-masing dari kita mempunyai cara yang berbeda gitu ya. Tapi teman-teman, yang pasti aku mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diriku, dan itu melalui panduan dari podcast, kemudian juga dari buku. Buku sangat-sangat membantuku sih teman-teman, karena ketika aku membaca buku, selain aku merasa ada loh orang di luar sana yang mengerti aku, ada loh orang di luar sana yang pernah mengalami seperti aku, tapi melalui buku juga aku tahu dan belajar gitu ya dari pengalaman orang-orang di luar sana, bagaimana cara mereka menghadapi itu. Dan aku juga bisa lebih mengerti diriku secara lebih detail dengan membaca buku. Karena kalau dari video misalkan ya, bagi aku sendiri itu tidak terlalu detail, tapi dengan membaca buku itu aku bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, sehingga aku bisa lebih memahami diriku dengan lebih baik. Jadi dulu kan aku ketika depresi itu aku kayak bingung nih apa yang terjadi dengan diriku sendiri, aku nggak ngerasain apapun, kemudian kayak ngerasain sakit, nggak tahu sakitnya di mana gitu ya dan sebagainya, kemudian kenapa aku mengalami ini, kenapa aku melakukan itu dan sebagainya. Dan salah satu yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah melalui buku teman-teman. Itu makanya di sini aku berusaha membuat audiobook bagi teman-teman yang mungkin nggak suka baca gitu ya. Mungkin melalui audiobook yang aku bikin itu, aku harap teman-teman bisa merasa lebih baik gitu ya, dan menyadari kalau teman-teman gak sendiri. Karena pada dasarnya teman-teman, dulu ketika aku depresi itu serba salah jadi orang yang mendampingi orang yang depresi itu, karena kayak orang terlalu baik ke aku tuh aku malah ngerasa beban gitu ya, aku ngerasa kayak gak pantas untuk menerima kebaikan orang lain. Tapi ketika orang kayak gak peduli sama aku malah ngerasa kayak apa sih, kayak dunia tuh jahat banget, kayak no one cares about me, no one understanding me gitu ya. Padahal saat itu banyak loh yang peduli gitu ya sama aku, tapi keburu ngerasa nggak pantas gitu ya, ketika dibaikin malah ngerasa nggak pantas, ketika nggak dipedulin malah ngerasa orang jahat gitu, jadi kayak serba salah gitu. Nah, saat itu aku menemukan itu dari buku teman-teman, aku ngerasa dimengerti, karena kayak
hal-hal yang aku rasain yang mungkin aku saat itu nggak bisa jelasin ini ya perasaannya seperti apa, kemudian ini kenapanya gitu ya. Nah dari buku aku jadi bisa lebih memahami ini kenapa dan rasa sakit ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi buku really help me untuk ngerasa nggak sendiri dan ngerasa kalau aku tuh sebenarnya bukan satu-satunya orang yang pernah atau sedang mengalami ini gitu. Itu sih teman-teman niatku untuk bikin audiobook di channel ini. Juga aku punya harapan bagi kalian yang mungkin ngerasa nggak baik-baik saja saat ini dan sedang mencari tahu sebenarnya apa yang aku alami gitu, apa yang kamu alami gitu ya, apa yang sedang kamu rasakan saat mungkin kamu lagi di fase yang blank banget, di fase yang sangat-sangat tidak bisa menentukan kamu sedang kenapa, apa yang terjadi sama diri kamu. Karena aku pernah berada di fase kekosongan, mati rasa, dimana kayak aku nggak tahu apa yang terjadi dalam diriku, apa yang sedang aku rasain gitu. Kayak dibilang marah, nggak marah juga, dibilang kayak sakit, iya sakit, tapi nggak tahu sakitnya sakit apa, tapi nggak tahu sakitnya di mana gitu ya. Nah dengan membaca buku itu mungkin bisa terjawab. Mungkin dengan audiobook yang aku bikin, teman-teman yang mungkin nggak suka untuk baca buku itu bisa terbantu gitu ya. Aku harap itu bisa membantu kalian untuk merasa lebih baik dan lebih bisa mengerti apa yang sedang terjadi sama diri kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang sakit, terus kayak emosi apa namanya yang sedang terjadi dan sedang berlangsung saat kalian mengalami ini gitu dan sebagainya. So ya aku harap itu bisa membantu kalian gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal bahas mengenai pengalamanku berkonsultasi dan psikiater menggunakan BPJS ya teman-teman. Nah aku nggak tahu ya mungkin akan sama atau enggak dengan teman-teman yang lain, tapi ketika menggunakan BPJS teman-teman itu sangat-sangat terbatas banget pelayanannya, karena saat itu pasien dari psikiaternya itu sangat-sangat banyak. Jadi kayak untuk bahkan dalam jadwal konsultasi itu bisa lebih dari 50 orang untuk pasiennya gitu ya di tempat psikiater aku berobat yang pakai BPJS. Jadi itu nggak bisa untuk kayak apa ya menjelaskan lebih dalam apa yang dirasain ataupun nanya misalkan nih setelah ini ngapain gitu, terus kayak untuk mengatasi ini gimana. Itu jujur pas aku konsultasi dengan psikiater itu aku nggak dapat itu. Yang jelas psikiaternya cuma nanya apa yang aku rasain, kemudian kayak efek obatnya seperti apa dan sebagainya, dan udah itu aja gitu. Setelah itu ya udah diresepin obat dan selesai gitu. Jadi ketika aku pernah bertanya ya, mencoba untuk bertanya lebih lanjut mengenai misalkan kalau aku ngerasain ini dok, apa yang harus aku lakuin dan sebagainya, tapi ternyata saat itu psikiaternya tidak punya waktu guys. Jadi karena gratis juga ya pakai BPJS, jadi aku nggak berharap lebih. Malah saat itu psikiaternya menyarankan melalui umum biar bisa membuat janji dan bisa melakukan konsultasi ataupun misalkan mau curhat dan sebagainya itu bisa lebih leluasa, itu bisa melalui umum. Jadi di pengalamanku sendiri itu pas konsultasi dengan BPJS itu cuma sebatas kayak ditanyain keluhannya apa, dan setelah itu ya udah diresepin obat dan pulang. Itu aja teman-teman. Nah untuk menutup video kali ini yang mana ngobrolnya benar-benar ngalur ngidul dan gak jelas kemana-mana, aku mau spill beberapa buku yang benar-benar bantu aku ketika aku depresi untuk tetap berada di dunia gitu ya, tanda kutip alive gitu. Yang pertama itu adalah bukunya Matt Haig yang berjudul Reason to Stay Alive, atau kalau bahasa Indonesianya itu alasan untuk bertahan hidup. Itu buku sangat-sangat apa ya, ngebantu aku untuk bisa semangat lagi, untuk punya tekad buat survive. Karena itu buku kan tentang pengalaman si penulisnya saat mengalami depresi, dan saat membaca buku itu ada banyak hal yang saat itu ketika aku depresi aku belum tahu nih aku sebenarnya merasakan apa, sakitnya seperti apa, di mana dan sebagainya. Nah dalam buku itu aku bisa ngerti ternyata aku kayak gini nih, ternyata di fase ini oh namanya ini dan sebagainya. Nah dan di buku ini juga aku ngerasa dimengerti banget, karena apa yang aku pertanyakan seperti sakit ini yang aku tidak tahu, tidak bisa aku definisikan seperti apa, yang jelas sakit itu tuh di buku itu tuh aku bisa tahu oh ternyata aku sedang gini,
gitu dan sebagainya gitu. Jadi itu yang pertama, bukunya Matt Haig yang berjudul Alasan untuk Bertahan Hidup. Kemudian yang kedua itu bukunya Regis Mahdi yang judulnya Loving the Wounded Soul. Nah, di situ mungkin bukunya lebih ke arah teori, banyak banget teori di situ. Jadinya di situ aku terbantu banget untuk lebih memahami apa yang aku rasakan gitu ya. Jadinya aku ngerti kalau ternyata depresi itu ini loh yang dialami, gejala-gejala apa yang menunjukkan sebenarnya kamu harus ke psikiater. Kayak gejala-gejala yang menunjukkan kamu mungkin lagi mengalami depresi dan sebagainya gitu. Jadi yang kedua itu adalah bukunya Regis Mahdi yang berjudul Loving the Wounded Soul. Kemudian yang ketiga tentu saja bukunya Dr. Jimmy Ardian yang berjudul Merawat Luka Batin. Nah di situ tuh makin makin luas lagi pembahasannya di situ dan lebih detail lagi karena yang bahas kan memang yang benar-benar ahli dalam bidang itu gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih 3 buku teman-teman. Yang pertama ada bukunya Matt Haig yaitu Alasan untuk Bertahan Hidup, kemudian yang kedua bukunya Regis Mahdi yang Loving the Wounded Soul, dan yang ketiga bukunya Dr. Jimmy Ardian yang berjudul Merawat Luka Batin. Oke teman-teman, itu saja untuk pembicaraan ngalur ngidul kali ini. Aku mau bilang kepada kalian yang mungkin saat ini sedang merasakan atau mengalami apa yang pernah aku alami dan rasakan ketika aku depresi, izinkan aku untuk mengatakan kalau kalian tidak sendiri. Ada loh orang-orang di luar sana yang mengalami apa yang kalian alami. Ada orang-orang di luar sana yang juga pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi, walaupun aku tidak kenal kalian secara personal, aku ada di sini untuk kalian. Aku memahami apa yang kalian rasakan. Aku sangat-sangat ngerti rasanya sakit yang kalian rasakan, sakit yang sangat-sangat sakit, yang bahkan sampai tidak bisa digambarkan sesakit apa. Aku ngerti segimana berisik dan ributnya isi otak dan kepala kalian. Aku ngerti apa yang kalian rasakan. Percayalah, setelah sekian lama awan hitam itu bersama kita, mengerubungi kita, akan tiba saatnya ketika awan itu akan hilang, digantikan oleh langit yang cerah, hari yang sangat indah, dan juga perasaan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Jadi, bertahanlah, tetap semangat, dan percayalah semuanya akan digantikan dengan sesuatu yang sangat indah. So, teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga dari obrolan yang sangat-sangat ngalur ngidul dan gak jelas ini, teman-teman bisa memetik pelajaran gitu ya, atau mungkin sedikit aja hal-hal yang bisa membantu teman-teman merasa lebih baik. So, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video lainnya.